Kami dari kelompok 6 akan membahas materi validitas dan reliabilitas, yang itu berupa video pembelajaran. Selamat menyaksikan, semoga mengerti. Baiklah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Hofi Zalifa mengenai pengertian validitas dan reliabilitas. Apa sih validitas dan reliabilitas? Yuk kita simak dan dengarkan video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian validitas dan reliabilitas dari mata kuliah Statistik Pendidikan yang diambil oleh Ibu Perawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Baik, yang kedua yaitu pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Saudara Hofi Zalifa telah menjelaskan tentang pengertian validitas dan reliabilitas. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Fitriyanti mengenai cara menghitung validitas dan macam-macam validitas itu apa saja. Karena sudah mengetahui tentang pengertian validitas, maka selanjutnya kita akan mengetahui cara menghitung validitas. Cara menghitung validitas atau macam-macam validitas itu berdasarkan bentuk soal. Kita ketahui bahwa bentuk soal itu ada yang berbentuk pilihan ganda, esai, dan juga angket. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan cara menghitung validitas dengan bentuk soal pilihan ganda. Karena soalnya guru memberikan skor kepada anak didiknya dengan ketentuan setiap soal tes yang dijawab benar diberikan skor 1 dan bila salah berskor 0. Data yang tertera yaitu berada di sampingnya. Kita ketahui nomor 1 itu ada yang nama peserta didiknya Ahmad. Ahmad pada soal 1 mendapatkan skor 1, yang berarti Ahmad dapat menjawab soal nomor 1. Berikutnya pada soal nomor 2 Ahmad mendapatkan skor 0, berarti Ahmad tidak bisa menjawab dari soal nomor 2. Begitu juga berikutnya ke samping sehingga kita mendapatkan skor total dari Ahmad yaitu 8, yang berarti Ahmad dapat menjawab soalnya dari 10 soal itu sebanyak 8. Nah, kita ketahui banyaknya responden atau siswa yang ada di data yaitu 8 orang. Lalu langkah-langkah yang berikutnya yang pertama kita akan membuat tabel persiapan menghitung validitas butir nomor 1 atau soal nomor 1. Kita ketahui bahwa Ahmad pada soal nomor 1 bisa menjawab, sedangkan Bahri tidak bisa, Cici tidak bisa, Nana bisa, Eko bisa, Dono bisa, Edi bisa, Zafia tidak bisa. Dan yang menjawab benar dari 8 orang yaitu 5 orang. Selanjutnya, kita harus mengetahui rumus validitas untuk bentuk soal berupa pilihan ganda. Rumusnya yaitu R sama dengan X bar I dikurang X bar T per ST akar dari PI per QI. Lalu langkah yang kedua yaitu menghitung nilai XI. XI itu apa? XI adalah nilai atau angka yang muncul pada skor total yang akan kita cari. Kita di sini mau mencari soal nomor validitas soal nomor 1, maka kita fokus ke soal nomor 1. Lalu dibagi jumlah nilai skor yang benar. Kita ketahui bahwa skor total Ahmad itu 8, Bakri 5, Cici 4.
Nah, yang kita akan ambil pada XI ini angka-angka yang muncul seperti angka 8, 5, 4, 6, beserta 7. Lalu, angka-angka tersebut akan dijumlahkan lalu akan dibagi dengan berapa banyak siswa yang menjawab benar dari soal nomor 1, yaitu sebanyak 5 orang. Hasilnya yaitu 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 yaitu 30 dibagi dengan 5 banyaknya siswa yang dapat menjawab benar, lalu hasilnya 6. Langkah yang ketiga, menghitung nilai XT. XT itu jumlah keseluruhan skor total dibagi banyaknya responden. Skor total dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu 8, 5, 4, 5, 6, 4, 7, 8. Lalu dibagi dengan banyaknya responden atau banyaknya siswa yang ada di kelas, yaitu 8 orang. Lalu dapatlah hasilnya 5,87. Langkah yang ketiga yaitu menghitung ST, standar deviasi. Standar deviasi, langkah yang berikutnya, skor total pada setiap siswa akan dikuadratkan dengan dilambangkan dengan X kuadrat, sehingga menghasilkan sigma X nya 47, sigma X kuadratnya 295. Dari data di atas, kita akan memasuki rumus ST, yaitu akar dari dalam kurung sigma X kuadrat per N tutup kurung dikurang dari buka kurung sigma X per N tutup kurung dikuadratkan. Sigma X kuadrat yaitu 295 dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya responden, yaitu 8 dikurang dengan sigma X yaitu 47 dibagi 8 lalu dikuadratkan menghasilkan 36,87 dikurang 34,51 lalu menghasilkan akar dari 2,36 yaitu 1,53. Langkah yang kelima, menghitung nilai PI. PI itu adalah banyaknya siswa yang benar dibagi jumlah keseluruhan siswa. Kita ketahui pada nomor 1 banyaknya siswa yang benar yaitu 5 orang. Dengan jumlah siswa 8 maka mendapatkan 0,625. Langkah ke-6, menghitung nilai QI. Rumus QI yaitu 1 dikurang PI. Berarti 1 dikurang 0,625 yaitu 0,375. Sehingga kita masukkan angka-angka yang telah kita dapatkan ke dalam rumus menghitung validitas dalam bentuk soal pilihan ganda, yaitu XI tadi 6 dikurang dengan XT 5,87 dibagi dengan ST 1,53 akar dari PI 0,625 dibagi dengan QI 0,375 sehingga 0,08 dikali 1,29 menghasilkan 0,10. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan apakah soal nomor 1 itu valid atau tidak, kita mencari taraf signifikan dengan cara N atau banyaknya responden itu dikurang dengan 1. Maka 8 dikurang 1 yaitu 7. Kita akan mencari nilai taraf signifikan sebesar 5% dari 7 yang kita dapati yaitu 0,666. Maka kita kedapati nilai 0,10 tersebut kita bandingkan dengan 0,666. Lebih besar manakah? Yang kita dapati yaitu lebih besar 0,666. Maka soal nomor 1 kita nyatakan tidak valid karena nilainya di bawah dari 0,666. Selanjutnya, cara menghitung validitas dengan bentuk soal esai yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fitriyanti telah menjelaskan mengenai validitas dalam contoh soal pilihan ganda, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Badariyah mengenai validitas dalam contoh soal esai.
validitas dalam bentuk esai. Rumusnya yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Contoh penggunaannya yaitu guru memberikan skor kepada anak didiknya dengan ketentuan setiap soal tes esai yang dijawab benar dan sempurna diberi skor 3, benar namun kurang sempurna diberi skor 2, dan salah diberikan skor 1. Datanya tertera pada tabel berikut. Pada di sini terdapat 8 siswa yang terdiri dari 10 soal. Sedangkan Ahmad di soal pertama mendapatkan skor nilai 3 dan Bakri di soal pertama mendapatkan skor nilai 2 dan Kiki di soal pertama mendapatkan nilai skor 3 dan seterusnya. Penghitungan validitas butir soal nomor 1. Tabel persiapan menghitung validitas soal sebagai berikut. Baiklah, siswa pertama mendapatkan nilai 3 dan skor total 17, dan X kuadratnya yaitu 3 dikali 3 yaitu 9, dan Y kuadrat yaitu 17 dikali 17 289, dan XY yaitu 3 dikali 17 yaitu 51, dan seterusnya. Sigma dari nilai sigma X yaitu 15 dan sigma Y yaitu 141, dan sigma X kuadrat yaitu 35, dan sigma X dan sigma Y kuadrat yaitu 2533, dan sigma XY yaitu 271. Dan selanjutnya melakukan perhitungan yang dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu nilai N 8 dikali sigma XY yaitu 271 dikurang sigma X yaitu 15 dikali sigma Y yaitu 141 dibagi akar nilai N 8 nilai sigma X kuadrat yaitu 36 dikurang sigma X dikuadratkan yaitu 15 kuadrat dikali nilai N 8 dikali sigma Y kuadrat yaitu 2533 dikurang sigma Y dikuadratkan yaitu 141 kuadrat. Dengan nilai 53 dibagi 155,33 yaitu 0,341. Sehingga untuk mengetahui apakah soal nomor 1 pada soal esai valid atau tidak valid, maka 8 dikurang 1 yaitu 7 pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,666. Oleh karena itu, nilai koefisien hitung 0,341 lebih kecil dari 0,666, maka soal nomor 1 tersebut tidak valid. Terima kasih kepada Saudari Badaria telah menjelaskan mengenai validitas dalam contoh soal esai, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Della mengenai menghitung reliabilitas pada metode tes ulang. Selanjutnya, kita akan menghitung reliabilitas dengan menggunakan metode tes ulang. Metode tes ulang dilakukan dengan menguji cobakan sebuah tes kepada sekelompok peserta didik sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda. Skor hasil uji pertama dikorelasikan dengan skor hasil uji coba kedua dengan menggunakan teknik korelasi produk momen. Rumus X1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2
kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan. Contoh terdapat pada data sebagai berikut. Pada tabel yang tertera ada 5 siswa. Yang pertama Anissa. Pada tes yang pertama yang disimbolkan X1 menghasilkan nilai 9. Pada tes 2 yang disimbolkan X2 mendapatkan nilai 11. Simbol X1 kuadrat menghasilkan 81 yang dihasilkan dari X dikali X. Selanjutnya simbol X2 kuadrat yang dihasilkan dari X dikali X. Selanjutnya simbol X1, X2 yang dihasilkan dari X1 dikali X2. Menentukan jumlah skor masing-masing tes dan kuadrat dan jumlah skor masing-masing tes sebagai berikut. Sigma X1 mendapatkan skor 38. Selanjutnya sigma X2 menghasilkan nilai 58. Sigma X1 kuadrat menghasilkan 294. Sigma X2 kuadrat menghasilkan 696. Sigma X1 X2 menghasilkan 444. Selanjutnya kita menghitung koefisien korelasi antara tes 1 dan tes 2 sebagai berikut. Seperti rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. 5 dikali 444 dikurang 38 dikali 58 berakar dari 5 dikali 294 dikurang 38 dikuadratkan dikali 5 dikali 696 dikurang 58 dikuadratkan. Hasilnya lanjutkan perhitungan sehingga menghasilkan 16/54,91 sama dengan 0,29. Yang ketiga, langkah terakhir adalah menentukan kriteria reliabilitas tes. Merujuk kepada Sudijono 2002, suatu instrumen dikatakan memiliki nilai reliable apabila koefisien reliabilitas adalah lebih dari 0,70. Oleh karena diperoleh nilai koefisien reliabilitas 0,29 lebih kecil dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut tidak reliable. Terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan mengerti. Kami pamit undur diri. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.